Jeda memahami teori kali ini, kita berada di tempat cagar budaya untuk memahami situs peninggalan kerajaan Majapahit. Oke, tentu sebagian besar dari kita telah mengenal nama kerajaan Majapahit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri jejak kejayaan kerajaan Majapahit di kawasan cagar budaya Trowulan. Ya, pertama, kita saat ini sedang berada di Museum Trowulan. Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit. Namun, koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah yang berada di kawasan Jawa Timur. Seperti masa Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Museum ini terletak di tepi barat kolam Segaran. Museum Trowulan adalah museum yang memiliki koleksi relik yang berasal dari Majapahit terlengkap di Indonesia. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 24 April 1924, Raden Adipati Aryo Kronojoyo Adinegoro, salah seorang Bupati Mojokerto saat itu, bekerja sama dengan Insinyur Henry Mecklenpon, seorang arsitek Belanda, mendirikan OVM, yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. Awalnya, OVM hanya menempati sebuah rumah di situs Trowulan yang terletak di Jalan Raya jurusan Mojokerto Jombang kilometer 13, hanya untuk menyimpan maupun menata penemuan secara yang tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat di sekitar Trowulan. Mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan, maka mereka merencanakan untuk membangun sebuah museum yang baru dan kemudian baru dapat terrealisasi pada tahun 1926 dan dikenal dengan nama Museum Majapahit. Ya, pada tahun 1942, museum sempat ditutup untuk umum karena Mecklenpon ditawan oleh Jepang. Sejak itu, museum berpindah-pindah tangan dan akhirnya dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur. Tugas kantor tersebut tidak hanya melaksanakan perlindungan terhadap benda cagar budaya peninggalan Majapahit, tetapi seluruh peninggalan kuno yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, koleksinya semakin bertambah banyak. Untuk mengatasi penumpukan koleksi yang semakin banyak, maka museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas dan jarak kurang lebih 2 km dari tempat semula, namun masih di daerah sekitar situs Trowulan. Museum baru tersebut sekarang bernama Museum Majapahit, namun masyarakat tetap mengenalnya sebagai Museum Trowulan. Nah, museum baru secara resmi dibuka pada tahun 1987. Bangunan museum ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi. Bangunan ini menampung koleksi Museum Trowulan lama serta berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto.
Pembangunan museum baru telah diajukan di kawasan ini dan lokasi ini telah diusulkan untuk menjadi kawasan warisan dunia UNESCO. Mengingat kebutuhan akan informasi yang semakin lama semakin meningkat dari masyarakat tentang Kerajaan Majapahit, maka pada tahun 1999 koleksi prasasti peninggalan Kromojoyo Adinegoro, Bupati Mojokerto kala itu, dipindahkan dari gedung Arca Mojokerto ke Museum Majapahit, sehingga koleksi Museum Majapahit semakin lengkap. Nama Museum Majapahit sempat mengalami pergantian nama dari Balai Penyelamatan Arca, kemudian menjadi Pusat Informasi Majapahit, dan yang terakhir menjadi Museum Majapahit BPJB Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur. Walaupun terjadi perubahan, namun pada prinsipnya hal tersebut tidak merubah fungsinya secara signifikan, yakni sebagai sebuah museum dan balai penyelamatan benda cagar budaya di Jawa Timur. Koleksi Museum Majapahit terdapat berbagai macam jenis. Kini, museum tidak hanya menyimpan dan memamerkan peninggalan arkeologi dari masa Majapahit, tetapi juga menampilkan berbagai temuan arkeologi yang ditemukan di seluruh wilayah Jawa Timur, mulai dari era Raja Airlangga, Kediri, hingga Singosari dan Majapahit. Di antara koleksi museum ini terdapat salah satu koleksi terkenal, yakni Arca Raja Airlangga yang digambarkan sebagai Dewa Wisnu tengah mengendari Garuda dari Candi Belahan. Kita akan saksikan sesaat lagi. Coba teman-teman perhatikan. Ya, sebuah arca bersayap yang dianggap sebagai perwujudan Raja Belambangan legendaris Minangkabau, bagian dari bangunan candi yang ditemukan dari situs di Ampel Gading, Malang. Sebuah patung yang menggambarkan kisah Samudra Mantana atau pengadukan lautan susu yang terukir dengan sangat indah. Sesuai dengan sejarahnya, koleksi Museum Majapahit didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Majapahit. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, terdapat beberapa aspek budaya Majapahit yang dapat dikaji lebih lanjut, seperti di bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Keseluruhan koleksi tersebut ditata di gedung, di pendopo, maupun di halaman museum. Berdasarkan bahannya, koleksi Museum Majapahit yang dipamerkan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Nah, ini adalah Arca Ganesha, karena di beberapa tempat di wilayah museum mayoritas mudah didapati Arca Ganesha. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini juga adalah Arca Ganesha berinskripsi. Ini adalah Arca Bima. Dan inilah Arca Raja Airlangga yang telah saya gambarkan beberapa saat yang lalu. Dan ini adalah Linggayoni.
Oke teman-teman sekalian, kita telah berkeliling sejenak tadi di dalam lokasi Museum Majapahit dan cukup menarik. Dan bagi saya, dari sekian banyak koleksi yang terdapat di dalam, satu koleksi yang sangat membuat saya betah untuk melihat lebih lama, yakni prasasti yang menceritakan tentang Mataram I yang terletak di Watugaluh, Mataram. Namun koreksi ialah peletakannya yang menurut saya kurang tepat, sehingga ketika kita ingin mengambil gambar di lokasi itu cukup backlight dan kurang menarik kualitas gambarnya. Namun secara umum kualitas yang masih disajikan di koleksi tersebut masih sangat baik. Kita keliling lagi. Karena banyaknya koleksi yang terdapat di gedung, pendopo maupun halaman, maka Museum Majapahit menjadi salah satu museum yang terlengkap dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Pertama, koleksi tanah liat atau terakota, terdiri dari koleksi terakota manusia, alat-alat produksi, alat-alat rumah tangga, dan arsitektur. Koleksi kedua yakni koleksi keramik. Koleksi keramik yang dimiliki oleh Museum Majapahit berasal dari beberapa negara asing, seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Keramik-keramik tersebut memiliki berbagai bentuk dan fungsi seperti guci, teko, piring, mangkuk, sendok, dan vas bunga. Terdapat pula koleksi logam dan koleksi batu. Kita telah keliling Museum Trowulan dengan harga tiket yang per orang hanya 5.000. Tentu seluruh situs telah dirawat dengan baik. Semoga ke depan banyak perbaikan, dan setelah ini kita akan lanjut ke candi di sekitar Museum Trowulan. Ya, saat ini kita berada di Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan namanya, Bajang Ratu diambil dari bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata bajang dan ratu. Bajang sendiri artinya kerdil, jadi Bajang Ratu maksudnya adalah bahwa Raja Jayanegara dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit ketika beliau masih kecil. Candi Bajang Ratu atau sering disebut Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajang Ratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ini ketika melayat orang meninggal. Pada kitab Raraton disebutkan bahwa Raja Jayanegara dinobatkan atau diangkat sebagai raja ketika masih kecil. Nah, saat ini kita berada di Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Duku Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Dari jalan raya, di perempatan Trowulan, belok ke kiri melewati kolam Segaran dan Candi Bajang Ratu yang terletak di sebelah kiri jalan. Candi Tikus juga terletak di sisi kiri jalan sekitar 600 meter dari Candi Bajang Ratu. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto Kromojoyo Adinegoro tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa candi tikus dibangun. Akan tetapi, dengan adanya miniatur menara diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai 14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk candi tikus yang mirip sebuah pentirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan pentirtaan, tempat mandi keluarga raja. Namun sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Ya, seperti yang terlihat di video kali ini, terdapat papan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung yang berada di wilayah cagar budaya.
Namun sayangnya, seperti yang terlihat, kali ini masih terdapat orang yang dengan sengaja melanggar aturan yang telah tertulis agar setiap orang tidak boleh memasuki atau menapaki wilayah-wilayah yang telah dilarang oleh petugas. Semoga kita semua bisa menjaga wilayah cagar budaya agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita hingga bertahun-tahun ke depan lamanya. Memang kita tidak bisa berharap banyak dari tiket masuk yang hanya 3.000. Terlihat dari depan, mulai dari pintu masuk, ketika kita masuk di wilayah Candi Bajangratu dan Candi Tikus, terlihat sekali memang tidak dilakukan penataan dan perawatan lokasi dengan baik. Mulai dari penataan pedagang kaki lima, UMKM yang terletak di sekitar percandian. Sangat sayang sekali, objek wisata yang seharusnya bisa menjadi titik untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat lokal, namun memang tidak tertata dengan rapi. Ya, sekali lagi kita tidak bisa berharap dari tiket masuk yang hanya 3.000. Ini mungkin menjadi saran bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota setempat. Kita telah sampai di Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Tugu Jambu Mintri, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Candi Brahu lebih tua dibandingkan dengan candi lain yang berada di sekitar Trawulan. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Alasanta yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun 861 Saka atau tepatnya pada 9 September 939 Masehi atas perintah Raja Empu Sindo dari Kahuripan. Menurut masyarakat sekitarnya, candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat karena bilik candi sekarang sudah kosong. Ya, terlihat dari sisi barat Candi Brahu. Sayang sekali, belum terawat dengan baik. Jalan-jalan dan beberapa titik telah terdapat penebangan pohon. Ya, sampai di sini perjalanan kita kali ini mengutip pernyataan Trisha Hughes, penulis besar yang berasal dari Australia, mengatakan bahwa sejarah adalah cerita terbaik yang tidak pernah menjadi tua. Maka untuk itu, berkunjunglah ke tempat cagar budaya Trawulan. Temukan sisa-sisa kehebatan Nusantara dalam setiap tumpukan benda yang penuh makna. Sampai jumpa teman-teman sekalian di perjalanan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.